Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para teman-teman kader BKPRMI, terutama peserta LMD ke 1 se-Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Pondok Al-Muzakkir Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ya, surat ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh, lebih dari obat bagi orang-orang beriman tentunya. Bahkan bisa digunakan bagi orang-orang yang non muslim pun. Terkadang ada beberapa ruqyah khususnya ya, kalau itu di ayat-ayat Al-Quran itu dipakai untuk ruqyah, pernah ya ada beberapa dipakai untuk mengobati orang-orang yang di luar Islam. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas masalah ruqyah, namun lebih kepada kita ya, supaya kembali kepada Al-Quran. Ketika sakit, kita seringkali sibuk mencari obat, beli obat ini, beli obat itu ke apotek dan lain-lain. Namun kita lupa bahwa ada obat atau ada penyembuh yang telah Allah turunkan ya. Ketika kita kepala pusing, kepala miring-miring atau ya, terutama kepala pusing, kita sibuk ya mencari obat. Kita jarang sekali ya diri kita itu ketika ada sakit, misalkan tadi kepala pusing, itu langsung misalkan mengambil wudhu dan membaca Al-Quran. Banyak yang sudah membuktikan ya, dan itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ada masalah sakit, terutama yang ringan-ringan utamanya ya, segeralah berwudu dan bacalah Al-Quran. Insya Allah apa yang kita derita akan beransur dengan izin Allah, tentunya akan beransur sembuh. Tentu kita harus meyakini, tapi harus yakin terlebih dahulu. Yakin tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT berupa Al-Quran ini. Silakan kita membaca surat apa saja atau sekedar murojaah, misalkan ketika ada masalah kepala pusing atau mungkin ya masalah pekerjaan dan lain-lain. Mudah-mudahan ketika kita mengembalikan suatu penyakit, khususnya penyakit
rohani ya, bisa juga untuk jasmani, itu lebih ya. Mari, apalagi kita sebagai kader BKPMI, kembalikan semua kepada Al-Quran. Kader BKPMI itu selalu dekat dengan Al-Quran, dekat, lebih dekatnya ya, kita harus sehari itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Itu karena itu tadi dalam surat Al-Isra tadi, ayat yang Allah firmankan dalam ayat Al-Isra ayat 82 tadi, jika kita ingin tenang, sembuh dari berbagai macam penyakit, kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran, carilah tempat dan waktu yang tepat, tentunya tempat yang nyaman, senyamannya untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tentunya dengan keyakinan bahwa dengan membaca Al-Quran, ayat apapun, surat apapun itu akan dengan izin Allah, penyakit yang kita derita akan sembuh. Lalu nanti ketika memang penyakit itu berupa medis, ya barulah kita cari obat yang medis. Jika itu memang harus di ruqyah, maka carilah, atau bisa ruqyah mandiri, ada banyak ya di YouTube dan lain-lain yang jelas ya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan tanpa ada disembunyikan. Tentunya kalau dia ruqyah syar'iyah, bisa ruqyah mandiri, misalkan dengan membaca surah Al-Fatihah 7 kali yang ditiupkan ke tangan, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana juga yang pernah dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya ketika kita mau tidur hendaknya membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul yang terakhir tadi, yang semuanya setelah selesai bacaan itu ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Itu saja kutum dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang tepat, itu kekurangan saya. Namun sekali lagi saya mengajak kepada kita semua sebagai kader BKPMI, ayo kembalikan ya, ayo kembali ke Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi seluruh segala penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.